Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membuat sebuah podcast yang membawakan tema tentang nepotisme dalam pandangan agama Islam. Namun sebelum kita mulai podcastnya, kita mau perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Mungkin dari kanan boleh. Nama saya Muhammad Noval Dermawan. Saya Jafirat Maratila Malik. Nama saya Fabian Falakila. Saya Muhammad Rizky Amanda. Nama saya Yasanari Ataya. Saya Kelanesya Zahra. Wih, nggak pada kampus ini? Belum mulai. Lagi nongkrong lu pada? Lah, Iya. apa? Pusing gua nyari gawean. Susah banget sekarang. Iya sih, sekarang susah banget asli. Persaingannya makin ketat, udah syarat-syaratnya banyak. Takut ya? Apalagi udah mau lulus nih kita. Iya. Ordalnya sih yang banyak. Iya, saya itu di hotelnya. Tapi lu dia coba ngelamar pakai CV gitu. Udah berkali-kali gua nyoba. Tapi Nggak ada yang diterima gua. Soalnya katanya sekarang tuh percuma gitu nggak sih IPK tinggi? Iya, apalagi dia kan emang IPK-nya tinggi banget loh. Udah ada organisasi dulunya. Katanya 19 juta lapangan kerja. Tapi Lapangan padel. Iya lagi. Terus yang paling bikin kesel tuh sekarang ini tahu. Jadi orang-orang tuh masuk ke perusahaan itu orang dalam. Iya. Kalau iya, dia ada pintar sih temen nggak gue apa-apa juga. ya kalau dia Dia layak. keterima kerja tapi dia pakai orang dalam. Padahal dia juga apa ya, anaknya juga nggak banyak skill gitu. Jadi dia kayak udah masuk karena orang dalam. Nah, itu Tapi dia miris kinerjanya banget. tuh kayak kurang gitu. Ya gimana ya? Sekarang tuh susah sih kalau nggak ada relasi juga sebenarnya. Ya makanya ada kata-kata jangan pintar doang, ada juga kenalan. Cuman kenalan soalnya kan kita makhluk sosial ya. Tapi kalau misalnya ngerugiin orang lain emang boleh. Menurut gua ya, dari salah satu Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah menjadikan manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam setiap keputusan. Menurut saya ayat ini jelas banget bahwa jabatan atau pekerjaan itu adalah amanah, maka itu juga harus diberikan kepada yang berhak. Tapi gue pengen tahu dah, kalau misal dari surat itu kan katanya yang pekerjaan tuh diberikan kepada berhak dan yang amanah. Kalau semisalnya dia pakai orang dalam tapi amanah dalam kerjaannya gimana ya? Ya itu nggak apa-apa kan karena dia pun tetap layak gitu kan di situ. Tapi kalau misalnya dianya itu nggak ada maksudnya kurang kompetisi atau kurang dalam segi bidangnya bukan di dia tapi dia masukkan orang dalam dan merugikan orang lain, nah itu yang salah pandangannya. Nah, dalam hadis Bukhari juga Rasulullah mengingatkan, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah kehancurannya. Itulah. Berarti maksudnya yang keterima bakal nggak tetap gitu pekerjaannya. Mungkin tergantung ini kali ya. Dia tuh diterimanya karena apa gitu? Maksudnya bukan misalkan dia diterima karena saudara dari manajer itu kan, oh itu berarti udah salah besar tuh, melanggar tuh. Kan di Islam nggak boleh. Di Islam aja kan kita katanya harus adil, ya nggak? Tuh Ya, berarti yang punya wewenangnya juga salah nggak sih? Berarti dia nggak amanah sama jabatannya sendiri. Apa dia lolosin, apa ada seleksi dan ngelolosin gitu aja gitu. Apalagi nih di zaman kayak gini nih, wah sekarang praktik nepotisme tuh udah banyak banget. Contohnya mungkin wakil presiden. Mungkin Sebenarnya dari dulu sih kalau itu, dari zaman presiden kedua juga yang dia bangun itu Ya. kabinet-kabinetnya kan keluarga dia juga. Nah, budaya itu tuh yang seharusnya tuh kita waspadain loh. Apalagi kita sebagai generasi muda Islam gitu kan, seharusnya praktik-praktik yang tidak sarah sama agama itu harus kita fokuskan untuk di masyarakat sekarang nih agar nggak terjadi lagi gitu. Ya tapi gimana ya, anak-anak muda sekarang juga banyak yang ngecam tapi kalau dapat diem. Mereka
mereka ya diem aja gitu. Berarti itu mah emang tentang kesadaran orang aja sih, setiap orang. Tapi ya sekarang makin minim banget kesadaran itu. Iya, karena emang ya benefitnya ke mereka sendiri, mereka nggak ngerasa ngerugiin orang. Berarti emang harusnya tuh dari ini nggak sih, nggak cuma dari kitanya tapi dari ya pemimpin nggak sih? Iya, walaupun mungkin kita udah kayak gitu tapi orang lain belum, ya sama aja. Udah tuh kalau dulu kan zamannya Rasul, nepotisme itu emang udah dari dulu kan. Dan setahu saya tuh dulu Rasul itu dia kalau nyuruh misalkan sahabatnya ini dikasih tugas nih, itu kan jatuhnya kayak dikasih apa ya, kayak khusus lah, privilege. Tapi kan itu Rasul melihat dari latar belakang si saudara itu, mampu nggak dia mimpin, misalkan suruh mimpin Mekah, Madinah, itu kan nggak semata-mata karena oh dia saudara saya, enggak, itu kan Rasul lihat dulu dia orangnya bagaimana, mampu nggak dia, terus pegangan agamanya bagaimana, kayak gitu. Cuman kan kalau sekarang kita lihat coba, tentang saudaranya, anaknya apalagi langsung masuk. Jadi kan yang 19 juta orang ini tuh nggak ada peluang gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dia benar-benar aja sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Iya, asal amanah walaupun dikasih kayak gitu. Asal dia mau berusaha juga. Baik lagi deh ke lu Pal nih. Lu udah ketolak berkali-kali, pengen gitu lagi nggak? Masih Nyoba. pengen nyari kerja lagi? Masih lah, Masih. nyoba terus gua. Apa lu mau coba cari orang dalam juga? Enggak sih, enggak bakal gua kayak gitu. Karena Nyoba buat lagi. apa ya, kan udah ngejar prestasi dari dulu, ikut ini ikut itu. Iya. Kalau kerja aja masih pakai orang, buat apa ya? Anak SD pun bisa masuk kok kayak gitu dari awal, udah bisa kerja, nggak usah perlu sekolah. Tapi lu BTW yang lu apply itu di bagian mana? Apa kalau kerja tuh? Sesuai bidang lu atau emang Sesuai bidang Ya, lu atau sesuai emang bidang kayak gua. melenceng gitu? Yang sesuai bidang gua, sesuai skill yang gua bisa. Tapi itu nggak keterima. Masih nggak terima. Gak terimanya karena apa? Kurang tahu. Tapi udah ngirim CV kan tadi? Udah. Kayaknya karena lowongan yang daftar tuh banyak, saking orang-orang pada butuh. Tapi ya gak tahu itu cara mereka menyaring orang-orang tersebut kayak gimana gitu. kita juga nggak tahu itu HRD-nya jujur apa enggak. Jadi nerima orangnya emang bener-bener yang di atas lo atau cuma orang dalam. Ya. Jadi ya kalau ngelihat nepotisme sih ini emang apa ya, praktik yang udah turun menurun aja sih. Jadi susah diberantas juga, udah kayak dinormalisasi lah di dunia kerja. Nggak dunia kerja doang sih. Ya banyak yang masuk kampus juga banyak yang pakai orang dalam nggak sih? Tuh, Iya betul. kampus, sekolah sekarang nggak bisa bayar bangku sendiri. Iya bayar banget. Yang harganya juga nggak ngotot lagi. Padahal kita kan sekolah ya, ngapain kita bayar-bayar kayak gitu? Apa ya solusinya? Nah, kalau solusi sih lebih ke emang harus di ini sih, kayak misalnya buat generasi selanjutnya tuh emang udah harus udah benar ditutup lah cara apa praktik nepotisme ini. Terus di ini apa, mereka diedukasi, emang harus dari kecil diedukasinya. Dari diri sendiri aja nggak sih? Makanya yang nerima juga kan sebenarnya yang salah mah. Ya, Itu juga sih, emang ada faktor dari orang lain juga kalau gitu. lebih ke sistemnya sih sebetulnya yang harus kita ubah. Harus dibenerin. Sistemnya tuh jangan karena keluarga dekat, jangan karena kerabat, tapi lebih ke apa yang orang lain punya, apa yang orang lain miliki kelebihannya, itu yang harus kita lihat, bukan karena hubungan pribadi, bukan. Gitu. Kan nggak ada benefitnya juga sebenarnya. Kalau misalnya lu ngambil orang dalam tapi dia nggak bisa kerja, ya jatuh juga Nah, perusahaan nanti lu. juga kita siapa yang rugi? Perusahaan sendiri. Makanya. Tapi jadi sayang gitu loh. Jadi kayak orang yang layak itu disia-siain gitu zaman sekarang. Yang bisa kerja malah nggak kerja gitu ya. Itu kan banyak tuh yang di
sosial media berseliweran, lulusan S2 aja pada nggak dapat kerja sama sekali. Susah. Emang harus punya, ya kalau sekarang sih mungkin harus punya orang dalam. Walaupun salah, cuman mau Gimana lagi ya? Karena emang kebanyakan orang pada pakainya itu. Apalagi di Islam kan boleh tuh nepotisme. Iya. Boleh asal Ya, emang orang sesuai. yang berpotensi. Iya. Betul, sesuai sama amanah yang kita ini, bukan karena Tanggung jawab. Kerjakan tanggung jawab dan kewajiban lu, jangan cuman oh gue dapat kerja nih, yaudah gue lala ya lah, yang penting dapat gaji gitu. Rasul aja nggak pernah nyatain kayak gitu. Even Allah sekalipun adil kan? Adil. Iya dong. Adil banget. Lalu kan ngeliat kita ganteng cantik kan? Kalau kita dosa, kita berbuat maksiat, ya udah ada dosanya, masuk ke neraka. Mereka kebanyakan gitu mikirnya dunia doang emang. Mereka pengen survive di dunia aja sih itu. Mereka pengen survive di dunia, tapi mereka nggak tahu nanti bakal diminta pertanggungjawaban kan di akhirat. Efek ke orang lainnya itu kan lumayan fatal. Ada yang sampai pengangguran bertahun-tahun, orang kayak gitu jadi banyak yang stres, ya apa ya, jadi muter-muter sih siklusnya. Angka pengangguran melonjak, banyak yang ngutang sana sini juga karena nggak dapat kerja, nggak punya uang. Kan fatalnya sampai ada yang bunuh diri. Makanya kalau gitu jadi orang yang udah punya wewenang, jangan kayak begitu, jangan apa ya, kita harus sadar lah kita punya amanah di pekerjaan Udah dikasih kesempatan iya, gitu ya. jangan udah dikasih kesempatan kok kalau masa masih mau. Lagi kita kan udah pernah ngerasain tuh gimana sih kita jadi terbuang sama orang-orang yang pakai orang dalam. Susah bisa terima kerja gitu ya. Mungkin ada jalannya buat makan. Semangat ya Pak. Semangat ya, Pak. Semangat ya Pak. Lihat aja di posisi sekarang pernah kayak gitu, nanti Allah kalau udah dapet itu jangan kayak gitu. Sip. Udah. Semangat ya, Pak. Tapi jangan Dikat dulu nih. jangan Dikat, nepotisme itu nggak boleh ya teman-teman. Boleh. Ini catatan nih ya, boleh selama sesuai sama amanah yang diberikan itu. Gak cuma dari hubungan keluarga, hubungan pribadi apa dan sebagainya, tapi harus yang sesuai gitu, yang berhak. Iya. Juga biar apa ya, nilai-nilai Semangat Nopal. Semangat, Pak. Yuk. Udah. Semangat. Siap guys. Cut. Jadi kesimpulan dari podcast kelompok kita ini yaitu sebenarnya Islam itu memperbolehkan kalau ingin membantu keluarga atau membantu teman dalam dunia kerja, kuliah ataupun di jenjang sekolah. Tapi Islam juga menegakkan yang namanya keadilan, kejujuran dan amanah. Jabatan atau posisi itu harus diberikan kepada yang berhak. Hidup keadilan. Hidup. Dan setiap amanah itu harus akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi harus ingat kita punya amanah, maka harus ditanggung jawab. Kita harus jadi pribadi yang tanggung jawab. Nah, jadikan nilai-nilai sebagai pedoman dan juga mencari ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain. Kalau dari aku, semoga kita nanti ke depannya jadi pribadi yang bisa amanah, Amin. Amin. jujur, Amin. tanggung jawab, Amin. gak ngerugiin orang lain. Amin. Semoga semua orang juga memiliki kesadaran itu gitu ya. Amin. Amin. Semoga kita dapat kerjanya yang mudah. Amin. Tanpa orang dalam. Amin. Ya. Oke, sekian video dari kami, podcast kami kelompok 2. Kurang lebihnya apa yang terjadi di dalam video kami mohon maaf. Ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.